Masih bersama saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu Data Driven Fraud Detection. Data Driven Fraud Detection di sini adalah menggunakan database queries dan metode lainnya untuk menilai kecurangan-kecurangan yang terjadi dengan menggunakan berbagai macam perangkat lunak. Contohnya di sini ada kasus terkait dengan audit yang dilakukan pada karyawan universitas selama 30 tahun. Nah, di sini auditor melakukan pemeriksaan terhadap SSN-nya atau Social Security Number-nya. Nah, kemudian di sini auditor tersebut melakukan pengidentifikasian siapa saja dari karyawan-karyawan dari universitasnya itu yang kemudian sudah pensiun, atau kemudian ada yang sudah dipecat, atau kemudian ada yang telah mengundurkan diri. Nah, di sini kemudian auditor melihat bahwa ada 17 dari karyawan tersebut yang kemudian memiliki SSN yang salah. Nah, dari situlah kemudian bisa dilihat bahwa ada kecurangan terhadap Social Security Number. Jadi ada beberapa karyawan itu yang masih kemudian masih masuk ke dalam master file karyawan, padahal orangnya sudah tidak ada. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana kemudian melakukan data driven fraud detection, yaitu dengan melihat dari SSN. Dan kemudian di sini bisa dilihat melalui database queries yang dimaksud, yaitu master file karyawan. Nah, kemudian ada anomali versus kecurangan. Nah, anomali itu belum tentu kecurangan, tetapi kalau kecurangan sudah pasti itu suatu bentuk ketidaksengajaan. Nah, anomali ini adalah tidak disengaja atau perilaku yang tidak disengaja dan dapat ditemukan pada kumpulan data. Misalnya, ketika ada volume transaksi yang terlalu besar di bagian penjualan, kemungkinan terjadi anomali akuntansi, di mana staf dari pemasaran tersebut atau penjualan tidak berhasil untuk melaporkan terjadinya penjualan, sehingga bagian akuntansi tidak mencatat transaksi tersebut. Nah, itu merupakan suatu tindakan yang tidak disengaja karena banyaknya volume dari penjualan. Nah, tetapi kalau kecurangan di situ memang sengaja pada bagian pemasaran tidak memberitahukan kepada staff accounting, karena kemudian dia akan menyembunyikan bahwa untuk hasil penjualan tersebut akan digunakan sendiri. Dan di situ biasanya datanya sedikit dibandingkan dengan anomali, dan kemudian dikatakan bahwa kalau kita bisa menemukan kecurangan itu ibarat menemukan jarum di tumpukan jerami. Jadi sangat sulit sekali untuk menemukan adanya kecurangan ini, apalagi jika kecurangannya sangat rapi. Nah, bagaimana cara untuk melakukan proses analisis data? Jadi untuk melakukan proses analisis data ini adalah proaktif, tidak reaktif. Yang dimaksud adalah menggunakan metode-metode rekayasa ulang supaya efektif. Kemudian bisa juga melakukan brainstorm, skema, dan juga gejala-gejala kecurangan yang ada. Bisa belajar menggunakan metodologi-metodologi baru, perangkat lunak, atau software-software, dan tools-tools teknik analisis yang lain. Kemudian juga bisa melakukan pendekatan pengujian hipotesis dugaan sementara, yang biasanya kalau kita melihat dari teknik audit itu biasanya ada di dalam prosedur analitis. Nah, inilah yang kemudian digunakan untuk mendeteksi adanya kecurangan. Nah, untuk metode proaktif deteksi kecurangan ini bisa dilakukan pertama-tama adalah dengan memahami bisnis terlebih dahulu. Yang dimaksud memahami bisnis ini adalah memahami bisnis dari klien itu sendiri, sehingga kita bisa melihat kerentanannya di mana ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kecurangan yang mungkin ada. Jadi dilihat dari katalog gejala-gejala kecurangan yang ada.
Apakah kemudian banyak terjadi anomali akuntansi? Ataukah kemudian ada tindakan atau gaya hidup yang tidak biasa oleh orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut dan sebagainya. Kemudian membuat katalog kecurangan yang mungkin terjadi. Hal ini bisa dilihat dari pemahaman bisnis yang telah dilakukan di awal. Karena dengan melakukan pemahaman bisnis di awal, kita bisa mengerti kerentanan yang terjadi, maka di situ kita juga punya list-list kecurangan yang mungkin bisa terjadi di dalam perusahaan tersebut. Kemudian menggunakan teknologi untuk mengumpulkan gejala kecurangan. Akan lebih mudah jika kita menggunakan teknologi ketika mengumpulkan gejala-gejala kecurangan yang ada, karena di situ otak kita juga terbatas oleh hal-hal yang lain. Oleh karena itu, untuk komputer atau kemudian teknologi yang bisa untuk mengumpulkan dan nantinya akan menganalisanya itu sangat dibutuhkan sekali, terutama dalam melakukan pendeteksian kecurangan ini. Kemudian setelah terkumpul gejala kecurangannya, maka kita bisa melakukan analisis terhadap hasil pengolahan atau pendeteksian dari kecurangan tadi dan menginvestigasi gejala-gejala kecurangan yang ada dengan beberapa metode yang nanti kita akan coba paparkan kemudian. Nah, kemudian satu persatu terkait dengan step yang tadi. Yang pertama adalah memahami bisnis. Cara untuk memahami bisnis di sini bisa dengan melakukan teknik audit laporan keuangan pada umumnya. Jadi seperti melakukan observasi bisnis, divisi, dan rencana ke depan perusahaan seperti apa, mengenal proses yang dilakukan oleh kompetitor, kemudian melakukan wawancara terhadap karyawan kunci atau those charged with governance, kemudian juga menganalisa informasi akuntansi, mereview dokumen proses, bekerja sama dengan auditor dan karyawan bagian keamanan, dan mengobservasi karyawan yang sedang melakukan tugasnya. Nah, ini adalah cara untuk memahami bisnis, termasuk di dalamnya kalau di audit laporan keuangan kita mengenal ada internal control questionnaire. Nah, di sini juga bisa dilakukan untuk mengobservasi karyawan apakah dia sudah mengerjakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan job desk-nya atau tidak. Dan kemudian kita juga bisa lihat bahwa struktur organisasi di perusahaan itu sudah berjalan atau tidak. Nah, ini sekaligus untuk memahami bisnis dan juga pengendalian internal pada akhirnya. Kemudian mengidentifikasi fraud yang mungkin terjadi. Jadi di sini kita bisa membagi bisnis ke dalam fungsi-fungsi individu dan mewawancarai orang yang berada di fungsi-fungsi bisnis dan bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti apa saja tipe-tipe karyawan yang ada di dalam perusahaan, pemasoknya dari mana saja, kontraktor yang terlibat seperti apa, kemudian transaksi-transaksi bisnis yang melibatkan pemasok dan kontraktor tersebut, kemudian bagaimana interaksi orang dalam dan juga luar, serta bagaimana tipe kecurangan dan tersangka kecurangan di masa lalu. Mungkin ada perusahaan yang sudah pernah terpapar kecurangan. Nah, oleh karena itu biasanya di dalam teorinya dikatakan bahwa orang yang telah melakukan kecurangan bisa saja melakukan kecurangan di masa depan. Nah, oleh karena itu perlu untuk diwaspadai lebih lanjut. Pengendalian internal perusahaan harus kuat dan kemudian harus bisa meminimalisir dampak-dampak yang seperti ini. Nah, maka untuk identifikasi fraud yang mungkin terjadi, kita bisa juga melihat dari pengalaman masa lalu. Kemudian membuat daftar atau katalog gejala kecurangan. Di sini saya contohkan adalah gejala kecurangan kickbacks. Nah, untuk gejala-gejala analitis kickbacks, di sini ada contohnya adalah peningkatan harga, kuantitas pesanan yang banyak, pembelian pada pemasok tertentu, penurunan pembelian pada pemasok yang lainnya, dan juga kualitas dari barang yang dibeli. Nah, ini merupakan gejala analitisnya. Sedangkan ada juga gejala-gejala perilaku, contohnya pembeli yang tidak memiliki relasi yang baik dengan pembeli dan pemasok lainnya. Kemudian ada kebiasaan pembeli berubah menjadi tidak seperti biasanya, dalam artian dia mulai mengurangi kuotanya, atau kemudian
dia sudah tidak percaya lagi, tidak order lagi dalam perusahaan tersebut. Nah, ini menjadi salah satu gejala awal kemungkinan adanya gejala-gejala perilaku yang kemudian bisa menyebabkan kita bisa mendeteksi kemungkinan ini adalah gejala kecurangan atau tidak. Kemudian gejala gaya hidup. Gejala gaya hidup misalnya pembeli tinggal di rumah yang melampaui gajinya, membeli mobil mewah, dan membangun beberapa rumah mewah. Nah, di sini juga bisa menjadi salah satu pertanda terkait dengan adanya gejala kecurangan. Kemudian ada gejala pengendalian. Semua transaksi dilakukan oleh satu pembeli saja dan hanya satu pemasok. Padahal masih ada lagi beberapa pemasok lainnya. Dan yang diambil ini adalah satu pemasok yang tidak diotorisasi. Nah, ini kemudian bisa mengarah kepada gejala kecurangan. Kemudian kita juga bisa melihat dari gejala dokumen. Di sini ada 1099 kuantitas dari pemasok kepada relasi pembeli. Dalam artian, kuantitas ini terpusat hanya pada satu pemasok saja dengan satu relasi pembeli. Nah, maka ini di sini juga bisa menjadi sebuah gejala kecurangan. Kemudian ada tips dan keluhan. Ada keluhan anonim tentang pembeli atau pemasok. Kemudian juga ada pelanggan yang mengeluh karena tidak puas dengan barang yang dia terima. Kemudian juga ada keluhan terhadap kualitas produk yang dibeli. Nah, ini juga merupakan salah satu gejala kecurangan juga yang bisa kita deteksi dari awal. Nah, oleh karena itu dilakukan analisa. Analisa tersebut bisa menggunakan teknologi. Seperti yang tadi sudah diungkapkan di depan, kita bisa gunakan teknologi untuk mengumpulkan data terkait dengan gejala-gejala kecurangan untuk melakukan aplikasi analisis data. Nah, biasanya yang banyak digunakan adalah Structured Query Language atau SQL. Nah, SQL ini biasanya ada di dalam aplikasi-aplikasi analisa data yang bisa dipakai untuk menganalisa atau mendeteksi adanya kecurangan. Seperti misalnya dari Audit Common Language, atau kemudian dari Caseware Idea dan sebagainya, itu biasanya menggunakan aplikasinya di dalamnya ada SQL ini. Kemudian hasil analisis dengan screen results bisa menggunakan juga algoritma komputer atau juga ada real-time analysis dan deteksi kecurangan. Ada beberapa aplikasi yang kemudian langsung memberikan analisa dengan tepat. Kemudian ada juga yang secara real-time atau secara historis, tergantung dari kemampuan dari software analisis ini. Kemudian menginvestigasi gejala, yaitu dengan mengejar indikator-indikator yang menjanjikan dan juga melakukan investigasi dini ketika kecurangan masih kecil dilakukan. Nah, oleh karena itu, untuk mendeteksi adanya kecurangan, timing ini sangat penting. Sedini mungkin yang namanya ada gejala harus segera ditindaklanjuti, supaya kemudian kerugiannya tidak menjadi lebih besar dibandingkan dengan jika kita tidak langsung mendeteksinya dan mulai banyak penyembunyian-penyembunyian yang kemudian tidak bisa kita deteksi pada akhirnya. Oleh karena itu sedini mungkin perlu adanya pendeteksian dari gejala kecurangan ini. Nah, begitulah terkait dengan bagaimana langkah-langkah untuk menganalisa data dan juga untuk melihat dari gejala-gejala kecurangan yang terjadi. Di bagian berikutnya nanti kita akan berbicara mengenai software analisa data.